Kita lanjutkan. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Jadi aturan atau peraturan perundang-undangan ini harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi tidak boleh statis. Karena apa? Suatu aturan kalau dia tidak mengikuti perkembangan zaman, maka aturan itu akan beku, tidak bisa ditegakkan, tidak bisa dijalankan. Misalkan ada undang-undang anti pornografi, ya. Di situ dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa tidak boleh menunjukkan aurat, ya, karena pornografi, kemudian dilarang berciuman di depan umum. Nah, tetapi aturan ini tidak bisa diterapkan di Papua. Papua yang bagian pedalaman pakai koteka, artinya dia kan pakai auratnya terbuka. Jadi aturan ini tidak bisa diberlakukan. Nah, kemudian juga tidak boleh melakukan ciuman di depan umum. Pertanyaannya adalah kalau itu suami istri yang sah, kemudian mereka di antara keduanya ini dia akan berpisah, maksudnya pergi ke luar negeri dalam waktu yang lama, suami istri ini berciuman tapi ciuman yang sopan. Nah, ini kan aturan ini tidak bisa diterapkan. Kemudian bersifat progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan dan berperspektif masa depan. Jadi aturan ini harus berperspektif masa depan. Jadi masa depannya yang lebih baik. Dengan aturan-aturan yang dinamis ini, yang adaptif ini, maka ini masa depannya ini juga akan lebih baik. Kemudian, ya, makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam prakteknya mencairkan kebekuan dogmatika. Nah, kenapa aturan-aturan hukum yang ada ini harus adaptif, kemudian berkemajuan, kemudian dinamis, ya. Kalau tidak dinamis, kemudian hanya statis saja, tidak bersifat progresif, maka aturan-aturan ini akan beku. Justru aturan-aturan ini tidak dapat dijalankan. Jadi mencairkan kebekuan dogmatika. Negara hukum dan HAM, tujuan pokok negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Ini tidak lepas dari ciri-ciri negara hukum di atas. Kalau kita ambil kesimpulan, ya, tujuan dari negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Kemudian keberadaan suatu negara hukum ini menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan yang demokratis.
Dasar filosofi perindahan hukum terhadap HAM adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan dan ada sebagai pemberian Tuhan, sehingga negara wajib untuk melindunginya. Jadi keberadaan HAM ini ada sejak ada dalam kandungan. Suatu contoh, apabila dalam janin, ada janin kemudian ada orang yang menggugurkan berarti kan membunuh janin, ya. Maka yang membunuh janin atau yang menggugurkan kandungan ini kena sanksi. Yang kena sanksi itu bisa ibunya yang mengandung. Kalau misalkan dibantu oleh seorang dukun, maka dukunnya bisa kena sanksi pidana. Dan jika pengguguran kandungan ini dilakukan dengan alasan medis, maka itu tidak kena sanksi. Saya ulangi lagi, jika pengguguran janin ini demi alasan medis, maka tidak kena sanksi. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Jadi benar-benar ini dimiliki secara pribadi atau individu. Yang pertama, hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak kebebasan dalam melaksanakan kepercayaan, dan kebebasan dalam memeluk dan memilih agama. Kemudian yang kedua, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi merupakan hak yang diberikan untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta memanfaatkan atas sesuatu. Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi, artinya itu untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan di sini kebebasan melakukan perjanjian. Misalkan perjanjian jual beli. Ya, jadi pasti jual beli itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan, kemudian kebebasan untuk memiliki sesuatu. Ya, kemudian kebebasan melakukan transaksi. Ya. Yang ketiga, hak asasi politik, yaitu hak untuk dipilih dan dalam suatu pemilihan, kemudian hak untuk memilih dalam suatu pemilihan, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah atau pemilihan segala pemilihan. Kemudian hak untuk mendirikan partai politik asalkan punya dana untuk mendirikan partai politik. Kemudian hak untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan. Kemudian yang kelima, hak asasi sosial budaya, yaitu hak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap orang, baik dia kaya maupun miskin, punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi sekarang ada beasiswa, kemudian ada dana BOS. Itu tujuannya adalah untuk membantu pendidikan bagi yang kurang mampu. Kemudian hak untuk mengembangkan bakat dan minat. Setiap orang punya hak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian hak untuk berkreasi. Jadi orang tua walaupun dia orang tua tetapi dia tidak boleh memaksa anaknya untuk berkreasi.
karena itu merupakan hak asasi manusia. Anak juga punya hak asasi. Ya, kemudian hak untuk memilih dan menentukan pendidikan. Jadi kalau misalkan nanti kita punya anak kita itu memilih misalkan jurusan kesenian, ya. Biasanya orang tua itu gengsi. Waduh, saya kepengen anak saya itu jurusan yang wah dilihat. Tetapi sebenarnya anak ini dia suka seni gitu. Orang tua tidak boleh memaksakan dalam menentukan pendidikan. Sekian materi dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di forum diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.